warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Indarto SPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Bregabus, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Bregabus. Langsung saja, sebelum saya memaparkan materi tentang PAK integrasi yang saya peroleh dari SMP bertempat di SMP 1 Bawen tanggal 22 November 2023, baru 1 bulan, saya sudah lupa. Saya akan menyampaikan sekilas dulu tentang laporan program kerja kami tim kurikulum biar Bapak Ibu Guru perso capaian program yang sudah kami laksanakan dan yang belum terrealisasi khususnya di semester 1 tahun ajaran 2023-2024. Bapak Ibu bisa mersani layar layar di samping saya. Langsung saja. Beberapa program 98% ya 9,9 sudah terrealisasi di semester 1. Alhamdulillah ini berkat dukungan dari Bapak Ibu semua, dimulai dari penyusunan kalender pendidikan, kemudian penyusunan jadwal pelajaran, jurnal, SK. Bapak Ibu mungkin agak kaget, SK semester ini kok pirang-pirang. Ono SK tim kreator, SK komunitas belajar, SK apalagi itu konten kreator, mungkin nanti ada SK baru lagi, saya nggak tahu namanya. Ya, memang di kurikulum Merdeka ini kita harus berinteraksi dengan beberapa hal atau kata-kata baru, PMM, rapot pendidikan, guru penggerak, komunitas belajar, aksi nyata, aksi nggak nyata, itu sampai bingung aja jenenge metode. Nanti ada komunitas. Kemudian penyusunan perangkat ajar, Bapak Ibu sudah melaksanakan. Penyusunan RKT sudah kita buat, KOSP dan KTSP. RKT dan KOSP maupun KTSP nanti saya share ke Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa bersani KOSP dan KTSP kita seperti apa, termasuk RKT. RKT itu rencana kerja tahunan. Ini RKT yang berbasis rapot pendidikan, berbasis rapot pendidikan. Jadi yang kita fokuskan nanti hanya pada permasalahan di rapot pendidikan. Penyusunan peraturan akademik P5 ini sudah dilaksanakan seperti yang diatur ke Pak In tadi, sudah 4 kegiatan P5, masih tinggal 1 kali lagi di semester 2 untuk kelas 7 dan kelas 8. Untuk kelas 7 nanti temanya kewirausahaan, kelas 8 Bhinneka Tunggal Ika kewirausahaan nanti Badik Ciprat. Kemudian yang Bhinneka Tunggal Ika nanti permainan tradisional nanti skenario seperti apa kita akan setting di semester 2. PTS semester ganjil sudah kita laksanakan, ANBK sudah, program Jumat sudah terlaksana, alhamdulillah. Jumat sehat, Jumat bersih, kreatif, bergizi, Kemudian literasi numerasi ini yang melekat di sebelum pembelajaran dari Senin, Rabu dan Kamis ya Bu ya. Sabtu, maaf salah. Komunitas belajar ini sudah mulai kemarin dengan diawali pembuatan materi ajar menggunakan Canva. Ini mungkin nanti semester 2 akan lebih aktif lagi. Teman-teman konten kreator, ini konten kreator kemarin mendapatkan apresiasi dari tim PKKS, terutama di podcast, kemudian website. Ini juga bisa jadi seperti yang diatur Ibu Dinar tadi untuk literasi digital. Monggo Bapak Ibu tim literasi dan numerasi bisa manfaatkan website kita, termasuk YouTube, Instagram, dan Facebook. Kelihatannya Bu Win sudah luar biasa ngelingkan kemana-mana. Saya sampai bingung sendiri, Spotify, Sporty4, Sporty3, macam-macam ya. Saya nggak paham itu. Bu Win sudah luar biasa. Terima kasih Bu Win membuat SMP kita memiliki ciri khas minimal di sisi IT, konten kreator, website juga
Monggo Bapak Ibu guru yang ingin berkontribusi dalam mengembangkan website kami terima. Kalau ingin buat artikel silahkan nanti kirim saja ke kami akan edit sedikit kemudian kita share. Siapa tahu itu nanti bisa jadi media belajar secara online untuk peserta didik kita. Oke. Kemudian PLS ini sudah kita laksanakan kemarin di Candi Prambanan dan Museum Dirgantara. Ekstrakurikuler ini sudah terlaksana semua, mungkin hanya satu yang mungkin belum bisa maksimal di ekstrakurikuler TIK. Monggo semester 2 bisa dimaksimalkan, nanti terkait dengan kegiatan mungkin ada lomba blog bisa disiapkan. Perjusami sudah kita laksanakan, penilaian blog juga sudah. Nah ini yang belum terrealisasi Bapak Ibu, ini tema kewirausahaan P5 nanti akan kita laksanakan di semester 2. Jadi tukar dengan tema yang satunya. Podcast Pensapus ini sudah kita awali kemarin perdana meskipun masih menggunakan audio konvensional audio seadanya itu, tapi saya yakin ini bisa lebih baik lagi nanti. Dan satu lagi ekstrakurikuler. Hanya 3 ini Bapak Ibu yang belum kita laksanakan dan nanti akan kita wujudkan di semester 2. Ngoten nggih. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, sebentar, RKT sebentar saya sampaikan ke panjenengan semua biar panjenengan juga perso. Ini RKT ini berbasis rapot pendidikan. Jadi kalau kemarin Pak En mungkin sudah sering menyampaikan bahwa akar permasalahan di rapot pendidikan adalah kualitas pembelajaran. Jadi ini sudah kita bedah, kita ambil akar permasalahannya, kemudian kita putuskan untuk bagaimana mengatasi permasalahan di kualitas pembelajaran. Nanti panjenengan bisa persani. Ini akan lebih banyak melibatkan sebentar. Nah ini nilai kita hanya 58 Bapak Ibu, 58 dan 58. Ini 58 KB. Sebentar. Nah ini permasalahannya di sini, metode pembelajaran. Nah, ini rencana-rencana kita ke depan. Mulai dari pelatihan mandiri, ini muaranya ke PMM lagi. Platform Merdeka Mengajar. Ini nanti ya. Kemudian pengembangan modul ajar, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran kontekstual. Saya kok tertarik dengan pembelajaran kontekstual, Bapak Ibu. Jadi pembelajaran yang sifatnya langsung ke lingkungan. Ini kelihatannya bagus. Ini iso sebulan sekali, keren ini, Bapak Ibu. Ya, kita kan juga dekat dengan pabrik, bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Ya, pabrik atau home industry. Karena saya melihat kemarin ketika P5 yang Bu Esther koordinator ya, pembuatan gendar itu anak-anak langsung diajak ke yang membuat gendar, melihat langsung bagaimana prosesnya. Ini kok kalau bisa seperti itu, karena kurikulum merdeka ini lebih berbasis proyek, tidak kognitif. Jadi menurut saya jangan kemudian Bapak Ibu berpikir kudu ono tes. Tidak. Kurikulum merdeka itu masalah penilaian diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing guru. Betul nggih? Jadi mau memberi nilai 2 kali, 3 kali terserah monggo. Yang penting penilaian ada sumatif maupun formatif. Menambah koleksi perpustakaan ini sudah dilaksanakan. Melihat video inspiratif ini PMM lagi. Bukti karya, nah ini PMM, P5. Nah ini program-program kita ke depan Bapak Ibu nanti akan kami share. Pembuatan Canva sudah kita laksanakan, mungkin bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu di rumah, termasuk PPT interaktif, monggo. Pembuatan materi ajar melalui website sekolah, pembuatan video pembelajaran. Ini sesekali monggo kita buat video pembelajaran, nanti diunggah di YouTube, biar peserta didik bisa melihat bagaimana Bapak Ibu mengajar di menggunakan video pembelajaran gitu. Jadi podcast silahkan manfaatkan podcast Bapak Ibu untuk Bapak Ibu gunakan sebagai media ajar. Nanti penanggung jawabnya Pak Rani dan Bu Arum. Silahkan. Saya pengen bercerita lewat podcast, nanti langsung streaming ke peserta didik. Silahkan. Gitu. Okay. Nanti bisa koordinasi dengan beliau.
Silakan podcast kita bisa kita kembangkan, dan ini luar biasa. Tinggal audio, setelah itu bisa sempurna podcast kita, bisa kita kembangkan. Yang sulit memang memelihara dan mempertahankan. Nah pertama ngono, wah luar biasa, tapi mempertahankan itu yang sulit. Termasuk website ini, ya website ini harus continue Bapak Ibu, tidak sekali baru perainan sesasi ora diisi, otomatis akan sulit terindeks oleh Google. Betul Bapak Ibu? Ya saya kira itu sekilas dari kami tim kurikulum sebagai laporan kepada Bapak Ibu terkait program kerja kami. Nah, saya masuk ke materi sekilas sedilok wae PAK integrasi. Meskipun ini dikhususkan untuk Bapak Ibu PNS, tidak ada salahnya teman-teman DTT dan teman-teman P3K bisa menyimak. Saya juga masih bingung ini Bapak Ibu. Saya menjadi korban UKOM, uji kompetensi. Saya pun belum mendapatkan kenaikan pangkat. Saya baru kenaikan jabatan fungsional. Termasuk Buria ini juga terkena imbas dari PAK integrasi. PAK integrasi. Ini kami dapatkan kemarin juga dari tim PAK Kabupaten juga masih ini menunggu-nunggu, karena masa transisi dari PAK konvensional ke PAK integrasi ini masih ada beberapa perubahan. Jadi ini belum bersifat final, masih ada perubahan-perubahan. Dasar hukumnya ini Bapak Ibu, kelihatan? Nggak kelihatan ya? Raketo. Ketok rai. Raketo itu ketok gulung. Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Monggo nanti dipersani ya. Tentang angka kredit, nah hubungannya kalau peraturan ini semut ya. Angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. Kalau dulu kita mengenal istilah dupak gitu ya. Dupak. Ketika kita menggunakan PAK konvensional, kita menggunakan istilah dupak, daftar usulan penilaian angka kredit. Nah sekarang istilahnya diganti dengan PAK integrasi. PAK integrasi, penyesuaian angka kredit konvensional atau dupak ke angka kredit integrasi agar dapat diakumulasi ke angka kredit konversi. Ini semumpet yang memahami ya. Paling lambat ini nanti tanggal 31 Desember 2023. Yang kemarin tidak mengumpulkan PAK konvensional otomatis tidak dapat dilakukan PAK integrasi. Penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi ini untuk golongan 3A sampai dengan 4A menggunakan aplikasi disepakati. Disepakati digitalisasi sistem PAK konvensional ke integrasi. Nanti yang mengurusi tim PAK kabupaten. Jadi tugas Bapak Ibu kemarin sudah selesai mengumpulkan PAK konvensional untuk dijadikan PAK integrasi. PAK 2023 sudah menggunakan PAK konversi berbasis SKP. Angka kredit konversi merupakan akumulasi dari nilai angka kredit integrasi dan nilai SKP. Jadi Bapak Ibu, besok itu SKP menjadi nilai utama dalam PAK integrasi. SKP kita hanya sampai ke tingkat atasan, ke Bapak Kepala Sekolah. Jadi tidak sampai ke dinas. Gitu, lebih fleksibel. Nah, tetapi ada syaratnya. Di dalam menyusun SKP harus berdasarkan ekspektasi pemimpin. Sing dikarepke pemimpin bagaimana itu nanti harus muncul di SKP, sehingga ketika menyusun SKP harus ada dialog antar Bapak Ibu guru dengan Bapak Kepala Sekolah. Betul nggih? Ini kemarin seperti itu penyampaiannya. Nah, yang Bapak Ibu guru lakukan kemarin bersama-sama pengumpulan PAK konvensional ini hanya untuk kepentingan PAK integrasi, bukan untuk kenaikan pangkat. Ngoten nggih, yang kemarin
panjenengan iya itu. Nah, nilai PAK integrasi ini selanjutnya akan diakumulasi menjadi angka kredit konversi. Nah, kita tunggu saja teman-teman PAK kabupaten hasilnya seperti apa. Ini masih diproses Bapak Ibu di dinas. Betul nggih? Mulai tahun 2024, kenaikan jabatan fungsional wajib mengikuti uji kompetensi seperti saya dari 3B ke 3C. Itu harus mengikuti uji kompetensi, atau dari 3D ke 4A. Nah, ini ya seperti itulah Bapak Ibu. Soalnya kemarin saya 80 piro ya, 80 atau 90 begitu. Tapi soalnya berbasis situasional, jadi tidak sulit Bapak Ibu, hanya situasional. Misalkan maaf ini ya, di dalam rekan kerja begini, nanti sifatnya sikap kita bagaimana begitu. Jadi tidak yang sifatnya profesional permapel, tidak. Sedangkan kenaikan jabatan tidak perlu uji kompetensi. Jika sudah ditetapkan kenaikan jabatan fungsionalnya, maka bisa naik pangkat. Jadi kemarin saya baru mendapatkan SK jabatan fungsional, SK kenaikan pangkat saya belum. Jadi memang ya bagaimanapun namanya perubahan itu harus selalu kita ikuti, dan perubahan itu berlangsung dengan sangat cepat untuk saat ini. Jabatan fungsional guru ASN, ahli pertama 3A ke 3B, ahli muda 3C 3D, ahli madya 4A ke 4C, ahli utama 4D ke 4D ke 4C, 4D ke 4E, maaf, 4D ke 4C. Nah, usulan kenaikan pangkat per Januari 2024 bisa dilakukan 6 kali dalam 1 tahun. Kalau kemarin 2 kali di bulan April dan Oktober, ya, Bapak Ibu, ya. Ini usulan ya, usulan. Sekarang bisa dilakukan 6 kali dalam 1 tahun, yaitu per 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember. Ini memberikan peluang cukup banyak kepada Bapak Ibu yang ingin mengusulkan kenaikan pangkat. Nah, ini kenaikan pangkat otomatis bisa minimal 2 kali atau 2 tahun jika memenuhi persyaratan. Dari sisi pengumpulan administrasi, Bapak Ibu sudah tidak berpikir lagi, karena nanti basicnya kenaikan pangkat adalah SKP, tidak lagi membuat PD, tidak lagi membuat PI, tidak. Jadi utama hanya di SKP, sasaran kerja pegawai. Ngerti nggih Bapak Ibu nggih? Nah, angka kredit nanti ditetapkan berdasarkan predikat kinerja minimal baik. Minimal baik. Predikat kerja selanjutnya dikonversi ke dalam PAK tahunan. Nah, ngerti nggih, nanti bisa Bapak Ibu pelajari sendiri peraturan tadi. Nah, terakhir pesan dari tim PAK Kabupaten, Bapak Ibu semua ini ya, tidak hanya pada teman-teman PNS, sering-seringlah mengakses SIM PKB. Ini yang sering kita lupakan, okay? Karena semua pesan dari Kemendikbudristek kepada kita secara pribadi itu akan ada di SIM PKB. Saya kemarin uji kompetensi, itu pesan ada di SIM PKB. Kalau sampai kita terlambat atau tidak tahu, kita akan tertinggal. Karena semua notifikasi, semua pesan dari Kemendikbudristek terkait dengan kegiatan kita sebagai pendidik itu ada di SIM PKB, Bapak Ibu. Oke, monggo kalau misalkan passwordnya lupa dan sebagainya, bisa nanti minta bantuan teman-teman atau bisa minta bantuan Pak Eka untuk membuka. Oke, ini pesan dari tim PAK kemarin. Dan kemudian yang kedua, semua HP wajib ada aplikasi My ASN, Bapak Ibu, teman-teman P3K dan yang lain juga. Ini bisa diinstal di Play Store, okay? My ASN. Semua data kita nanti akan terinput di sini, ya, di SIM PKB dan juga di aplikasi My ASN. Cara installnya mudah, nanti kalau saya bisa minta bantuan teman-teman. Oke, itu ya. Jadi perkembangan data Bapak Ibu itu ada di SIM PKB dan juga di aplikasi My ASN. Oke, nanti setelah ini bisa diunduh. Nonton ya Bu, My ASN PKN.
Ada. Ya, ya, iya, oke, itu Bu. My ASN BKN. My ASN BKN. Ya, ya, itu sekilas Bapak Ibu yang saya dapatkan kemarin dari SMP 1 Bawen. Nanti bisa panjenengan pelajari sendiri terkait dengan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kemudian kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. Oke, ini kalau tanya pasti pusing ya Bapak Ibu. Kita apa namanya? Ini yang saya sampaikan poin-poin saja Bapak Ibu. Nanti secara teknis kita masih menunggu informasi selanjutnya dari tim PAK Dinas. Ini kebetulan saya sudah masuk dalam grup, termasuk Pak Soleh ya, tim PAK Kabupaten. Nanti kalau ada apa-apa, ada informasi terbaru akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua. Itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.